Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact wrench cordless produk dari Vril. Tipenya adalah VIW 2350. Produk ini dijual dengan harga di 700 ribuan, lengkap dengan 2 baterai 4 ampere hour, 1 charger, unit, dan tas atau koper model T-Stack semacam ini, sehingga kita bisa tumpuk ya. Juga ada lock ya, jadi nggak geser-geser guys. Untuk saat ini, Power Tools brand Vril ini baru satu tipe ya, untuk yang impact wrench. Semoga nanti ke depan ada beberapa macam pilihan, baik itu mungkin impact wrench yang kelas menengah maupun impact wrench bertorsi besar seperti halnya para kompetitornya. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari VIW 2350 produk dari Vril. Packagingnya seperti ini, Vril Power for Everyone. Jadi ini pengunci untuk T-Stack, handle bagian atas maupun handle bagian samping. Kita akan langsung buka. Yang pertama kita diberikan kunci sok ya, lengkap banget. Ini adalah grease kalau Anda mau tambahkan. Kunci 14, 17, 18, 21, 22, 19. Nah, ini ada adapter yang Anda bisa gunakan impact wrench ini untuk penyekrupan ya. Ini ada, kita diberikan mata obeng ya, kita bisa masukkan ke adapternya. Juga apabila Anda akan gunakan impact wrench ini untuk pengeboran, ini ada juga adapternya. Jadi sangat lengkap ya. Ini adapternya. Juga kita diberikan sebuah cak keyless pengencangan 2 tangan ukuran 10 mili. Kemudian ini ada untuk pengunci ya, pengunci supaya nanti adapter ini apabila terpasang kita bisa kunci menggunakan SPI, dan ini ada karet pengaman. Kemudian ada sebuah docking charger seperti halnya tipe-tipe yang lainnya sama ya. Untuk produk-produk Vril chargernya model seperti ini. Nanti saya akan berikan cuplikan video untuk pengecasan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Dibekali dengan 2 buah baterai, satu terpasang, tertulis 4 ampere hour, 20 volt, dan sudah pernah saya bongkar ya, untuk baterai sel yang digunakan adalah tertulis 2 ampere 1 sel, sehingga totalnya menjadi 4 ampere. Menggunakan sel baterai berwarna orange, tapi tidak ada mereknya. Dan terakhir unitnya. Mantul guys. Unitnya seperti ini, satu baterai menempel. Kemudian untuk tipenya adalah VIW 2350 brushless electric wrench untuk maksimum torsi di 350 Nm. Nanti kita akan uji. Kemudian speednya di 3000 rpm. Nanti pun kita akan uji. Baterainya ya, bukan LXD. Untuk build quality-nya rapi. Untuk sebuah power tool berharga 700 ribuan. Gripnya dilapis dengan karet depan dan belakang sampai ke samping-samping dan atas berwarna abu-abu. Kemudian untuk plastik-plastiknya juga rapi ya, sambungan-sambungannya. Ada sebuah tali, reversible trigger. Untuk fitur, yang pertama adalah indikator baterai. Ini full ya, udah saya cas. Kemudian untuk pengencangan, ada 2 speed. Kemudian mode pembuka, ada mode auto, dan mode continuous. Good job Vril. Banyak pertanyaan ke WA saya, Bang. Saya membeli impact wrench, kemudian saya mendapatkan bonus grease. Gimana cara memasukkan grease ini dengan cara yang mudah tanpa membongkar dari casingnya? Jadi Anda tidak perlu membongkar secara keseluruhan. Casing ini nggak usah dibuka. Cukup Anda buka di bagian depannya. Seperti ini. Kemudian cover gearboxnya Anda bisa tarik ya. Kemudian Anda perlu berikan grease di bagian depan sini, sedikit saja ya. Dari sini, bagian sini misalnya. Seperti ini. Jangan terlalu banyak.
Jangan berikan grease pada posisi unfill. Ya. Kalau mau memberikan grease di bagian asnya. Ini adalah hammernya. Seperti ini. Jangan berikan grease di posisi pemukul ya. Posisi palunya, hammernya jangan ya. Tapi di bagian bearing. Di tengah sini, silahkan Anda berikan seperti ini. Seperti ini, kita masukkan, kita dorong dengan jari. Kemudian kita berikan di gigi planetary-nya, planetary gear sini. Inilah gearbox-nya. Juga di gearbox bagian depan. Silahkan tambahkan. Cukup segini saja, jangan terlalu banyak. Apa efeknya jika Anda memberikan grease yang terlalu banyak? Torsi itu akan menurun. Kenapa torsinya menurun? Kalau di sini dipenuhi dengan grease, seperti ini misalnya. Hammer ini kan akan memukul unfill. Ini unfill, ini hammer. Kalau grease-nya di bagian depan ini terlalu banyak, hasil pukulannya tidak akan sekeras yang Anda harapkan. Ya. Jadi ya boleh ada grease, ya biarlah itu grease cipratan dari bagian dalam, nggak masalah. Yang penting Anda tidak sengaja menambahkan grease di bagian sini. Saya tidak sarankan. Karena pasti torsinya atau impact-nya itu akan menurun. Kemudian kita bisa pasang kembali. Apabila Anda akan gunakan impact wrench ini untuk penyekrupan, Anda bisa tambahkan adapter bawaan dari impact wrench product frill. Seperti ini. Tapi ya, udah masuk. Dan Anda bisa pasangkan untuk mata obengnya. Seperti ini. Kebetulan untuk produk frill ini low RPM-nya rendah, sehingga ini akan memudahkan Anda pada saat penyekrupan. Bagus ini, low RPM-nya dapat. Nanti kita akan ukur ya untuk low RPM-nya berapa. Kemudian Anda juga bisa memasang ini ya, untuk pengeboran pada kayu maupun besi, tapi saya tidak sarankan karena pasti akan nggak stabil ya. Seperti ini. Tapi ini lumayan ini loh. Biasanya kalau yang merek-merek kompetitornya yang sebelum-sebelumnya saya suka review, itu pada saat kita putar begini, itu geolnya luar biasa. Ini lebih stabil guys, putarannya. Ya silahkan aja digunakan impact wrench ini untuk pengeboran pada kayu maupun besi, tapi ya jangan terlalu berharap hasil kepresisian dari sebuah impact wrench untuk pengeboran. Untuk emergency aja mah nggak apa-apa guys. Misalnya di suatu project bor Anda rusak, Anda bisa gunakan impact wrench ini untuk penyekrupan. Kemudian kalau untuk kunci sok sudah seperti biasa ya, mudah ini mah langsung. Ini untuk ukuran unfill-nya di setengah. Masih agak seret guys ya. Tapi memang jadi pas ini guys. Bagus ini, nggak oblak-oblak. Stabil untuk putaran dari kunci soknya ini. Bagus. Locknya ini bagus nih, boltnya. Pengaturan pengencangan untuk posisi low ya, ada dua variabel speed. Saya mau tes untuk yang paling low-nya, barangkali Anda mau gunakan untuk penyekrupan. Di 440 RPM. Kalau masih di bawah 500 masih enak guys ya, kalau mau digunakan untuk penyekrupan. Kemudian untuk maksimum low RPM-nya (1700), high RPM 2222. Untuk beratnya 1,7 kilo. Ini udah saya reset untuk waktunya. Standby 0,4 watt. Kita akan cas. Pemakaian watt di 29,7. Ini waktu udah berjalan. Nanti kita akan lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengecasan sampai dengan penuh. Untuk pengecasan baterai 4Ah produk frill ini sudah hijau, membutuhkan waktu 1 jam 58 menit, jadi hampir 2 jam. Ini standby di 0,4. Oh yes, kita akan menguji impact wrench frill. Ini kelas medium torsi.
Pertama dari 100-an Newton meter. 100 Newton. Kemudian saya akan naikkan ke 210. 300 Nm. 300. 325 Nm. 325, 105 Newton meter. Mudah ya. Kemudian 210 Newton meter. Termasuk cepat. 300 Newton meter. Mudah. 325 Newton meter. 300 Newton meter. Mudah guys. 325 mudah. Wah, ini bisa tembus 500 ini. Saya akan naik 2525. 350 0. 350. 3,5 ditambah 25. Naiknya 25. 400 0. 425. Kita sambung guys. 325. Ini adalah 425. 350 Nm. Masih satu genjotan. 375 Nm. Wow. 400 Nm. 2 genjotan 400 Nm. Sekarang 425 Nm. Malah satu genjotan 425. Aduh, genjot lagi guys. Terakhir 425, kita naikkan ke 450 Nm. 450 0. 475, 450, di sininya 25, berarti 475. 475, 500, 0, 500. 500 Nm. Satu lagi lah tanggung ya, 525 Nm. Sorry guys ya, itu anjing tetangga saya. Kebetulan sebelah ruangan ini adalah mungkin ruangannya hewan peliharaan. 525, 525. 525. Oke guys, kita akan langsung. Ini adalah 450 Newton meter. Dua genjotan tapi terasa berat ya di 450 Nm.
Ini ada 475, kita akan coba. Bisa membuka 475, malahan lebih mudah. Memang karakter baut itu berbeda-beda guys ya. Jadi kadang ada baut yang dratnya udah mulai longgar, udah masih seret gitu. Kemudian yang ini adalah 500 Nm. Gila, unbelievable. Gila guys ya. Saya nggak nyangka frill ini mampu membuka sampai dengan 500 Nm. Unbelievable. Sebenarnya saya nggak percaya, tapi fakta membuktikan ya. Tadi kita udah lihat sendiri, sudah dikencangkan di 500 Nm. Kemudian saya akan coba lagi, ini di 525 Nm. Kalau lewat dari 525, terpaksa kita pindah ke baut yang lebih besar. Itu nomor 41 M27. 525 Nm. Gila guys, kebuka 525 Nm. Gila. 550 Nm, 550 0. Mundur. 550 Nm. Lima ratus 25. Jadi ini 575. 575 Nm. Saya akan gunakan kunci shock yang menggunakan adapter, tetapi sudah saya elas ya. Jadi mudah-mudahan lebih mendekati ke real untuk torsi dari impact coil-nya. 550 Nm. Kita siksa ya guys ya. Ini udah panas ini. Biarin aja sampai jebol. 550 Nm. Nggak bisa, nggak bisa. 550 di sini nggak bisa. 550 ya. Iya. Saya akan coba kencangkan, mudah-mudahan nggak dol ya baut ini, di 550 Nm. Mestinya kalau 550 Nm di baut yang lebih kecil seharusnya bisa. 550 0. Mundur. Alhamdulillah belum dol. Sekalian 575 ah. Buktikan frill, jangan mau kalah sama Kamole. Kamole aja 520 dihajar. ...550 di sini 25, jadi 575. Mudah-mudahan bautnya nggak dol. Karena hanya M20, tingkat kekerasan di 8,8. Saya harus mencari baut M20 tingkat kekerasannya yang 12,9 agar dengan M20 ini saya bisa kencangkan sampai dengan di 700 Nm. Good.
Tadi posisi awal di 20,4. Sekarang saya akan ukur dulu berapa voltase setelah digunakan sekeras tadi. Oh, masih 20 ya, 19,9. Saya akan coba lagi untuk mengganti baterainya yang masih full. Ini masih full, baterai bawaan. 59. Brushless motor. 55. 550 Nm. Bisa guys, kamu lewat guys. Kamu lewat sama ini guys. 575. Rusak deh ini alat. Lima 575 guys. Enam ratus 600 Nm. Gila, 66 derajat. Tapi tidak ada grease yang keluar sama sekali. Padahal tadi kita udah tambah ya untuk grease-nya. 600 Nm, baut M20 ukuran 30 mili. Bisa. 600 Nm dihajar sama impact coin berharga 700.000 full set 4 ampere 2 unit. 69 derajat. Kunci shocknya 58, brushless motor 59 juga, baterai 34. Tapi nggak ada grease yang keluar. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari sebuah impact coin yang berharga di 700.000, tapi ternyata bisa membuka sampai dengan 600 Nm. Ya. Dengan catatan 600 Nm ini menggunakan baut M20, diameter drat 20 mili, tetapi untuk ukuran kuncinya adalah 30 mili. Pada saat saya naikkan ke baut yang lebih besar di 550 Nm, ya, ini adalah baut M27, diameter drat 27 mili, kemudian ukuran dari bautnya adalah 41 mili. Itu nggak kuat. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa berbeda antara baut 30 bisa dibuka di 600 Nm, sementara baut yang 41 tidak bisa terbuka di 550 Nm. Kalau pemikiran saya, logika saya, di baut yang lebih besar, itu gaya geseknya itu lebih besar. Contoh, bautnya sendiri ukurannya sudah lebih besar yang 41 dibandingkan yang 30. Ya. Jadi luas penampang dratnya juga lebih besar yang ini, sehingga menimbulkan gaya gesek yang lebih berat pada saat membukanya. Tidak hanya di drat, tetapi penampang di samping ini yang menempel ke plat baja ini. Ya. Luas penampangnya semakin lebar ya. Tapaknya tuh lebar, sehingga untuk membuka ini dibutuhkan torsi yang lebih besar lagi. Jadi repot, baut saya ini hanya kuat sampai di 600 Nm. Kemarin yang dua ini saya kencangkan sampai 650 dol. Ini adalah baut M20 dengan tingkat kekerasan baja di 8,8. Saya perlu mencari baut-baut dengan tingkat kekerasan di 12,9 ya untuk pengujian impact coin. Sehingga nanti dengan baut M20 ini bisa kita kencangkan sampai dengan di 750 atau 800 Nm. Sekali lagi, 600 Nm kuat pada posisi baut M20. Worth it apa enggak? Ya worth it. Kekuatan sampai dengan di 600 Nm untuk ukuran impact coin produk China, apalagi ini rebranding, udah luar biasa.
Kamole saja untuk yang Kamole tipe B kalau nggak salah ya, yang kita uji di sini di M20 ini hanya mampu di 520 Nm, 525 Nm. Tetapi Frill kuat sampai 600 Nm di baut yang sama di pengujian penyiksaan impact current ini. Ini baut penyiksaan guys. Semua pilihan ada pada Anda ya, semua tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan dari setiap impact current itu. Sekian review impact current produk Frill ini, semoga bermanfaat, bisa dijadikan pilihan buat Anda yang mencari sebuah impact current berharga murah tetapi bertorsi besar dengan paket yang lengkap. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.